Ya, mulai. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafin Rahadingan dengan NPM 2478284. Jadi di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan-rekan saya yang akan memperkenalkan dirinya masing-masing. Perkenalkan, nama saya Dito Gilang Permadi dan NPM 247820073. Perkenalkan, nama saya Wahid Tawardana dengan NPM 24782096. Dengan saya sendiri, Intan Nabila dengan NPM 2478277. Dengan saya Nadia Nabila Zikra dengan NPM 2478287. Oke, baik. Mungkin selanjutnya kita akan langsung mempresentasikan yaitu materi dari modul 3 ini. Nah, jadi yang pertama ini kan ada 3.0 yaitu introduction. Jadi pada bagian ini tuh kita tuh diperkenalkan dengan materi yaitu network security concept. Nah, jadi yaitu keamanan jaringan yang sangat penting karena saat ini banyak terjadi kasus pencurian data, kebocoran informasi, dan serangan terhadap perusahaan maupun pemerintahan. Nah, terus lanjut ke bagian 3.0.1 yaitu while should I take this module. Jadi dijelaskan alasan mengapa kita perlu mempelajari modul ini. Jadi saat ini tuh serangan keamanan data itu sering terjadi di berbagai organisasi besar, bahkan di lembaga pemerintahan. Serangan tersebut dapat menyebabkan data pribadi maupun data penting perusahaan itu menjadi terbuka atau dicuri. Nah, dengan mempelajari modul ini tuh kita dapat memahami bagaimana data breach atau kebocoran data itu bisa terjadi. Lanjut kita ke bagian 3.0.2 yaitu what will I learn in this module. Nah, jadi kan judulnya itu network security concept. Nah, jadi tujuan utama dari modul itu adalah agar kita mampu menjelaskan bagaimana vulnerability dan exploit dapat dikurangi atau dimitigasi untuk meningkatkan keamanan jaringan. Dengan kata lain itu kita akan belajar tentang kelemahan sistem, ancaman yang dapat menyerang sistem, serta cara mengurangi resiko agar jaringannya itu tetap aman. Nah, lanjut ke bagian 3.0.3 yaitu ethical hacking statement. Ya, jadi terdapat pernyataan tentang ethical hacking itu di dalam modul ini, yaitu peserta mungkin akan diperkenalkan dengan beberapa tools dan teknik yang biasa digunakan oleh cyberkriminal untuk menunjukkan berbagai jenis serangannya. Namun perlu diingat bahwa mengakses data, komputer, atau sistem jaringan tanpa izin adalah tindakan ilegal di banyak wilayah dan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius. Oleh karena itu, semua materi ini harus digunakan untuk tujuan pembelajaran, pemahaman, dan keamanan, bukan untuk melakukan tindakan yang melanggar hukum. Lanjut ke bagian 3.1 yaitu current state of cyber security. Nah, jadi selanjutnya itu kita masuk ke bagian 3.1 yaitu current state of cyber security, yaitu atau kondisi keamanan cyber saat ini. Nah, dijelaskan bahwa kondisi keamanan cyber itu saat ini tidak hanya menyerang sistem kecil, tetapi juga bisa menyerang infrastruktur penting dan sistem besar. Mereka memiliki tools dan teknik yang terus berkembang. Serangan keamanan jaringan itu dapat menyebabkan gangguan bisnis, pencurian data, kerugian finansial, dan menurunkan kepercayaan pengguna. Oleh karena itu, menjaga keamanan jaringan sangat penting untuk melindungi pengguna jaringan dan kepentingan organisasi. Nah, jadi pada bagian ini juga ada dijelaskan beberapa istilah penting dalam keamanan jaringan. Coba, jadi yang pertama itu ada aset, yaitu adalah segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi seperti orang, perangkat, sumber daya, dan data. Nah, terus selanjutnya ada vulnerability, yaitu adalah kelemahan dalam sistem
atau desain yang dapat dimanfaatkan oleh ancaman. Selanjutnya ada threat, yaitu potensi bahaya terhadap aset, data, atau fungsi jaringan. Dan ada exploit, yaitu mekanisme atau cara yang digunakan untuk memanfaatkan vulnerability. Dan yang terakhir itu ada mitigation, yaitu tindakan pencegahan atau pengurangan risiko ancaman tidak terjadi atau dampaknya menjadi lebih kecil. Lanjut, Tan. Jadi selanjutnya pada bagian 3.1.2 ini kita itu membahas vector of network attack, itu atau jalur serangan jaringan. Nah, jadi attack vector itu jalur atau cara yang digunakan oleh threat actor untuk mendapatkan akses ke server, host, atau jaringan. Serangan itu dapat berasal dari luar jaringan maupun dari dalam jaringan perusahaan tersebut. Contohnya itu seperti serangan dari luar adalah ketika threat actor menyerang melalui internet mengganggu operasional jaringan. Salah satunya contohnya adalah serangan DOS atau denial of service. Oke, lanjut. Selanjutnya ada 3.1.3 yaitu data loss. Jadi data itu kemungkinan besar adalah aset paling berharga dalam sebuah organisasi. Data organisasi dapat berupa data penelitian, data penjualan, data keuangan, dan karyawan. Data itu hukumnya data hukum, data kontraktor, dan data pelanggan. Nah, data loss atau data exploration itu terjadi ketika data hilang, dicuri, atau bocor ke pihak luar, baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Nah, jadi di sini ada contohnya adalah rusaknya reputasi perusahaan, hilangnya keunggulan kompetitif, kehilangan pelanggan, kehilangan pendapatan, dan tuntutan hukum. Jadi, nah di sini kan ada seperti tabel yaitu data loss, vector, dan description. Jadi yang pertama itu kan ada email atau social networking. Jadi yaitu pesan email atau pesan instan yang dicegat dapat membocorkan informasi rahasia. Yang kedua itu ada unscripted device, yaitu jika data disimpan tanpa inskripsi, maka pencuri dapat mengambil data rahasia dengan mudah. Yang ketiga ada cloud storage device, yaitu data sensitif bisa hilang jika akses ke cloud disalahgunakan karena pengaturan keamanan yang lemah. Yang keempat ada remote viewable media, yaitu seperti USB karyawan yang bisa saja memindahkan data tanpa izin ke USB, atau USB yang berisi data penting bisa hilang. Dan yang kelima itu ada hard copy, yaitu dokumen rahasia dalam bentuk kertas harus dihancurkan jika tidak lagi diperlukan. Dan yang terakhir ada improper access control, yaitu password yang lemah atau sudah bocor dapat memberikan akses mudah kepada threat actor untuk mengambil data perusahaan. Nah, lanjutan. Nah, di sini ada seperti instruction pengerjaannya aja. Nah, selanjutnya ada 3.2.1 yaitu the hacker. Jadi dalam keamanan jaringan tuh ada istilah hacker yang sering dibagi menjadi beberapa jenis, yaitu white hat, gray hat hacker, dan black hat hacker. Jadi yang pertama itu ada white hat hacker, adalah hacker etis yang menggunakan kemampuan mereka untuk tujuan baik, ilegal, dan sesuai aturan. Mereka itu biasanya melakukan penetration test untuk menemukan kelemahan sistem, lalu melaporkannya agar bisa diperbaiki. Nah, yang kedua itu ada gray hat hacker, yaitu individu yang melakukan tindakan tidak sepenuhnya tetapi tidak selalu bertujuan untuk keuntungan pribadi atau merusak. Mereka dapat menemukan celah keamanan dan memberitahukannya kepada organisasi setelah celah tersebut ditemukan. Agak scroll ke bawah kan. Nah,
Ini yang bagian 3.2.1 yaitu cyber kriminal, yaitu adalah pelaku kejahatan cyber yang dapat mencuri uang dalam jumlah besar dari konsumen maupun perusahaan. Terus biasanya itu mereka beroperasi dalam ekonomi bawah tanah atau underground economy. Di sana mereka dapat membeli, menjual, dan menukar attack tools, kode exploit zero day, layanan botnet, backing trojan, keylogger, dan berbagai alat serangan lainnya. Terus jadi cyber kriminal itu menjadi salah satu ancaman utama dalam keamanan jaringan karena tujuan mereka itu biasanya adalah mencuri data dan mendapatkan keuntungan finansial. Oke, terus yang sabar Tan, 3.2.4 dulu. Terus yang hacktivist. Jadi pada bagian 3.2.4 ini kita membahas tentang hacktivist, yaitu adalah kelompok atau individu yang melakukan serangan cyber untuk menyampaikan protes atau tujuan politik dan sosial. Contoh kelompok hacktivist yang disebut adalah seperti Anonymous dan Syrian Electronic Army. Walaupun banyak kelompok hacktivist tidak terlalu terorganisasi dengan baik, mereka tetap dapat menyebabkan masalah besar bagi pemerintah dan bisnis. Biasanya tuh hacktivist itu menggunakan tools yang cukup sederhana dan mudah ditemukan, tetapi dampaknya bisa merugikan organisasi yang menjadi target. Oke, lanjutan. Terus 3.2.5 itu state sponsor hacker. Jadi state sponsored hacker ini adalah hacker yang didukung atau bekerja untuk kepentingan suatu negara. Mereka itu biasanya membuat serangan yang lebih canggih dan khusus, termasuk menggunakan celah keamanan yang belum diketahui sebelumnya, atau biasa disebut itu zero day vulnerability. Salah satu contoh serangan yang disebutkan adalah malware Stuxnet yang dibuat untuk merusak kemampuan pengayaan nuklir Iran. Oke, lanjut. Ini ada exam yang bisa kita kerjakan mandiri. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul 3.3 yaitu tentang Threat Actor Tools. Nah, bagian pertama dari materi ini adalah kita akan melihat dari video ini. Di video ini ada video Threat Actor Tools-nya. Kita bisa dengarkan. Kalau tidak mau mendengarkan ini pasti lama kan ya. Ini ada skripnya, saya jelaskan saja. Oke, bagian ini merupakan pengantar berbasis video untuk memberikan gambar atau visual nyata kepada kita mengenai bagaimana para pelaku ancaman atau threat actor memanfaatkan berbagai perangkat lunak khusus. Nah, video ini membuka perspektif kita bahwa dunia keamanan cyber itu bukan lagi soal peretasan manual yang lambat, melainkan pertempuran teknologi yang digerakkan oleh alat-alat canggih. Nah, kita bisa skip, itu bisa ditonton. Kita masuk ke 3.2 itu tentang Introduction to Attack Tools. Nah, di sini kita diperkenalkan pada konsep dasar alat serangan nih. Kita harus tahu bahwa banyak alat yang awalnya diciptakan oleh para peneliti keamanan atau white hat hackers untuk menguji ketahanan jaringan atau bisa disebut dengan penetration testing tools, kini justru dipelajari dan disalahgunakan oleh penyerang atau black hat hackers. Jadi alatnya bisa sama, tetapi yang membedakan adalah niat dan hak akses dari pengguna perangkat tersebut. Nah, ini bisa dilihat dari sophistication of attack tool, PS technical knowledge. Nah, dia kalau dari sophistication of attack dia lebih rendah atau medium atau tergolong low ya. Nah, sedangkan yang technical knowledge dia tinggi gitu kan. Nah, ini bisa dilihat dari tahun berapa sampai tahun 2015, dari tahun 1985. Kita lanjut ke 3.3.3 Evolution of Security Tools. Nah, di layar ini kita bisa melihat grafik subsession for attack tools ini.
Nah, PS Technical Knowledge dari masa tahun 1985 sampai 2015 tadi, itu adalah poin yang sangat krusial pada tahun 1985. Nah, kecanggihan alat serangan ini masih sangat rendah, low, akibat jika serangan ini membobol sistem jaringan, mereka wajib memiliki pengetahuan teknis atau technical knowledge yang sangat tinggi atau high gitu kan. Mereka harus menulis kode eksploitasi sendiri dari nol. Nah, namun kalau memperhatikan tren menuju tahun 2015, di mana masa kini gitu kan, kecanggihan alat ini sangat melesat ke tingkat high gitu kan, karena sudah otomatis berbasis GUI gitu kan, GUI. Dan memiliki kecerdasan buatan. Nah, dampak buruknya, tingkat pengetahuan teknis yang dibutuhkan pelaku untuk merusak jaringan justru turun drastis ke tingkat low. Sekarang seorang amatir sekalipun bisa meluncurkan serangan cyber berskala besar hanya dengan beberapa klik menggunakan alat otomatis. Ini visualnya. Nah, sedangkan yang 3.3F atau Evolution Tools ini, dia kan sangat detail kategorinya dengan penetration testing tools-nya ya. Nah, di sini yang wajib kita waspadai yaitu tentang password checkers-nya nih. Sering disebut alat pemulih kata sandi nih. Cara kerjanya adalah menebak password secara masif dan berulang gitu kan, atau brute force gitu kan, atau membongkar ekskripsi untuk mendapatkan akses sah secara ilegal. Contohnya itu ada di John River, Oprek, Lovecrack, dan THC Hydra, Rainbow Crack, dan Medusa. Nah, selanjutnya ada yang kita perlu waspadai itu ada wireless hacking tools. Nah, ini biasanya digunakan untuk memindahkan jaringan nirkabel di sekitar kita, mengendus konfigurasi keamanan Wi-Fi dan mengeksploitasi kelemahannya. Contohnya itu ada Air Cracking, Kismet, SSIDR, Kismek, terus PriceSafe, dan NetStumbler. Nah, terus ada network scanning dan hacking tools. Nah, alat ini untuk mengendus dan memetakan perangkat aktif server serta mendeteksi port TPC dan atau UDP yang terbuka pada target nih. Contohnya MAP, terus Superscan, Angry IP Scanner, dan NetScan Tools. Selanjutnya ada paket crafting tools nih. Ini biasanya digunakan untuk menyusun paket data palsu yang sudah dimodifikasi secara khusus agar bisa melewati atau mendeteksi dan pemblokiran atur firewall. Contohnya tuh Hyping, Scape, Socket, terus Yersinia, Netcat, Napping, dan Nemesis. Nah, selanjutnya itu ada forensic tools ya di sini. Alat ini biasanya di penegak hukum pertas atau hukum mengendus bukti digital, memulihkan serta menarik kembali file-file yang sengaja dihapus dari komputer target gitu. Contohnya Rootkit, Helix, Meltigo, dan Encase. Nah, selanjutnya ada debuggers. Ini digunakan untuk membongkar dan melakukan refresh engineer pada file binary system. Nah, tujuannya untuk mencari celah induksi saat menulis kode eksploitasi baru. Contohnya itu ada GDB. Nah, di sini ada GDB, terus WinDBG, IDA Pro, dan Immunity Debugger. Terus ada hacking operating system nih. Ini adalah sistem operasi yang dirancang khusus dan sudah diisi penuh atau preloaded. Nah, dengan berbagai alat uji penetrasi siap pakai gitu kan. Contohnya paling populer adalah Kali Linux ya. Ada Knoppix dan Backbox Linux. Nah, selanjutnya ada encryption tools di sini. Nah, menggunakan algoritma pengodaan untuk mengunci data menjadi teks acak atau cipher text agar tidak bisa diakses tanpa kunci nih. Deskripsinya contohnya kayak Veracrypt, terus Chipherseed, OpenSSH, OpenSSL, terus Tor, OpenVPN, Tunnel. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada vulnerability exploitation tools. Nah,
alat yang berfungsi untuk mengidentifikasi sekaligus mengeksekusi serangan secara instan jika mendeteksi host secara instan gitu kan. Host jarak jauh memiliki kerentanan, contohnya kayak di Metasploit, Core Inspect, SQLMF, terus Social Engineer, Toolkit, dan Netspacer. Di sini ada vulnerability scanner nih, perangkat pemindai otomatis untuk memetakan port terbuka. Kerentanan sistem operasi, celah pada virtual machine atau VM, nah perangkat BYOD, terus hingga berbasis data klien, contohnya Niver, Sukunia, PSI, Core Impact, Nessus V6, terus Sense, dan ada OpenPass. Nah, kita masuk ke subbab yang ke-3.3.4, yaitu attack types. Nah, di bagian ini kita mempelajari bagaimana para threat actor mengombinasikan berbagai alat tadi untuk menciptakan jenis-jenis serangan spesifik. Beberapa tipe serangan yang paling sering adalah eavesdropping attack. Nah, serangan pasif di mana pelaku menyadap dan memonitor serta mendengarkan lalu lintas data sensitif yang mengalir di jaringan tanpa mengubah isinya. Serangan ini juga dikenal dengan istilah sniping atau snooping. Nah, selanjutnya ada data medication. Nah, terus selangkah lebih berbahaya dari sekedar menguping nih. Di sini penyerangan menangkap paket data perusahaan di tengah jalan nih, lalu mengubah atau memanipulasi informasi di dalam tanpa diketahui oleh pihak pengirim maupun penerima yang sah. Selanjutnya ini ada IP address snooping attack. Nah, di mana penyerang sengaja memalsukan alamat IP, sumber source IP pada paket data yang mereka kirimkan. Tujuannya nih, agar sistem keamanan mengirim bahwa paket berbahaya tersebut datang dari komputer internal perusahaan terpercaya yang berada di dalam jaringan internet. Selanjutnya ada password based attack, di mana jika penyerang berhasil menemukan satu saja akun dan kata sandi pengguna yang valid, mereka otomatis mendapatkan hak istimewa yang sama dengan pengguna asli tersebut. Akun ini kemudian dipakai sebagai batu loncatan untuk mencuri data atau daftar pengguna lain dan menguasai kontrol jaringan. Selanjutnya kita masuk ke subbab 3.3.5. Ini kita bisa mengerjakan secara individu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Maaf peralat, ini masih bagian saya. Selanjutnya ada malware ya. Di sini kita akan masuk ke overview of malware nih, dimana setelah kita pelajari alat-alat mekanisme tadi yang kita pakai untuk peretas, di sini kita diperkenalkan pada perangkat lunak berbahaya atau malicious software yang sengaja disiapkan atau disisipkan ke perangkat ujung pengguna and device. Ini kita bisa lihat dalam video. Nah, di sini pentingnya dicatat bahwa komputer atau workstation staf internal adalah target yang paling rawan terkena serangan malware. Mengapa? Karena threat actor sangat bergantung pada kelengahan manusia. Nah, human error agar pengguna mau mengunduh atau menginstal file berbahaya tersebut. Begitu terinstall, malware ini akan langsung mengeksploitasi celah keamanan terdalam dari sistem operasi kita. Nah, pada video ini kan, di sini nih di sini ada Trojan Horse sama virus tadi yang awal sebelum Trojan Horse keluar yang kayak gambar kuda tadi. Nah, seperti yang digambarkan pada animasi di layar, keretasan terbesar dari sebuah workstation itu bersumber dari aktivitas virus dan Trojan Horse. Nah, kita akan mempelajari perbedaan secara mendalam nih. Virus adalah kode berbahaya yang menempel pada program sah dan membutuhkan aksi manusia untuk menyebarnya. Jadi, virus itu
harus ada campur tangan dari manusianya. Nah, sedangkan yang Trojan Horse adalah malware yang menyamar sebagai perangkat lunak berguna seperti misalnya games atau tools gratisan. Padahal di dalamnya menyembunyikan kode perusak yang setiap membuka pintu belakang atau backdoor itu untuk peretasnya. Nah, terus kita masuk ke 4.3 tadi yang untuk Trojan Horse sudah. 4.3 3.4.3 maksudnya. Nah, di bagian ini kita akan mengeksplorasi variasi malware lainnya. Selain virus dan Trojan, salah satu yang paling diwaspadai di jaringan komputer adalah worm. Nah, berbeda dengan virus, worm tidak butuh bantuan manusia nih ataupun program lain untuk aktif. Mereka bisa menduplikasi dirinya secara mandiri, menyebar otomatis dari satu komputer ke komputer lain lewat jalur jaringan. Pada akhirnya menguras bandwidth jaringan dan melumpuhkan server. Selanjutnya kita ke 3.4.4. Nah, pada subbab ini berisi ringkasan evaluasi beberapa pertanyaan dan kuis teknisi untuk memastikan kita semua bisa membedakan karakteristik antara virus, worm, dan Trojan maupun malware lainnya, serta setiap membangun malware lainnya tepat untuk mengamankan infrastruktur jaringan kita. Nah, seakan-akan pemaparan yang tadi itu berguna. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Kita lanjut di 3.5 yaitu Common Network Attacks. Ke bawah 3.5.1 Overview of Network Attacks. Nah, di pembahasan utama mengenai serangan jaringan umum, sebelum kita melangkah lebih jauh ke taktik yang rumit, kita harus membangun fondasi yang kuat terlebih dahulu di poin ini. Di sini kita akan membedah landscape keamanan cyber modern, memahami anatomi serangan secara makro, serta melihat bagaimana tren ancaman digital terus berevolusi. Poin ini akan membuka mata kita mengapa menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data di dalam jaringan adalah sebuah keharusan, bukan lagi pilihan. Oke, lanjut ke 3.5.2. Next. Nah, di sini ada video. Mari kita visualisasikan, coba diputar, bagaimana serangan cyber sebenarnya dimulai di dunia nyata. Melalui tayangan video ini, poin It's ini time to get real. We're going to jump into common network attacks. coba And di with common suaranya network attacks, we're going to focus diulangin. on 3, which is technically really 4, which we'll see. But what it comes down to Oke, is suaranya dihilangin, tolong. Hilangin itu suaranya, videonya tetap diputar aja. here Suara. regarding threat actors. So let's kick it off. We've got 3 common network attacks that exist. Number 1 being the Nah, oke. Anda akan diajak melihat ilustrasi interaktif mengenai fase awal yang krusial. Pengintaian, layaknya seorang detektif atau bahkan penyusup yang sedang mengamati sebuah gedung. Video ini akan memperlihatkan bagaimana peretas secara diam-diam memetakan target mereka dari jarak jauh tanpa menimbulkan kecurigaan. Coba sampai akhir, coba langsung diakhirin videonya. Nah, nanti bisa kalian cek sendiri ya di sini. Oke, lanjut di 3.5.3. Resonation attack. Nah, setelah melihat gambar visualnya, sekarang saatnya kita membedah teori dan metodologi teknis dari serangan pengintaian ini. Poin ini akan mengupas tuntas berbagai teknik yang sering digunakan penyerang, mulai dari yang pasif seperti mencari informasi publik atau OSINT, hingga yang aktif seperti melakukan pemindaian port seperti port scanning dan ping sweep. Kita akan belajar bagaimana informasi kecil yang bocor bisa dirangkai oleh penyerang untuk menemukan celah masuk yang fatal.
Next di 3.5.4 ini di video Access and Social Engineering Attack. Nah, ketika penyerang sudah tahu di mana letak pintu masuknya, langkah mereka berikutnya adalah mencoba menembusnya. Nah, video pada bagian ini akan memberikan gambaran transisi, coba dijalanin, yaitu upaya membobol hak akses dengan serangan non-teknis yang memanfaatkan kelengahan psikologis manusia. Melalui simulasi visual ini, kita akan melihat betapa rapuhnya sebuah sistem jika elemen manusianya berhasil dimanipulasi. Oke, next di 3.5.5 Access Attack. Nah, pada poin ini sambil dijalanin kayak tadi, suaranya di 3.5.5 3.5.5 ke bawah lagi, itu loh, access attack itu loh. Pencet yang di 3.5.5 nih, access attack ini yang sebelah kiri. Nah pada poin ini fokus kita beralih ke pembahasan mendalam mengenai access attack atau serangan akses. Di sini kita akan mempelajari bagaimana peretasan berusaha mengeksploitasi kelemahan autentikasi dan otoritas. Materi ini mencakup teknik teknis seperti brute force untuk menebak kata sandi, directory attack, hingga teknik privilege escalation, di mana penyerang yang tadinya hanya memiliki hak akses pengguna biasa berhasil menyusup dan naik level menjadi administrator atau root yang memegang kendali penuh atas sistem. Next di 3.5.6. Nah, social engineering attack. Nah, sistem keamanan secanggih apapun bisa runtuh seketika jika penggunanya memberikan kunci akses tersebut secara sukarela. Inilah esensi dari rekayasa sosial atau social engineering. Di poin ini kita akan membongkar berbagai trik manipulasi psikologis yang digunakan penyerang. Kita akan mempelajari teknik phishing lewat email palsu yang terlihat sangat resmi, texting atau skenario kebohongan yang meyakinkan, hingga baiting yang memancing rasa penasaran korban agar mengunduh malware. Oke, next di 3.5.7. Ini lab social engineering. Teori tanpa praktik tentu rasanya kurang lengkap. Pada bagian lab atau laboratorium interaktif ini, Anda akan langsung menguji pengalaman Anda dalam lingkungan simulasi yang aman. Di sini Anda akan diajak menganalisis skenario serangan rekayasa sosial dari sudut pandang seorang ahli keamanan. Tugas Anda adalah mengidentifikasi indikator ancaman, indicator of compromise, menganalisis email mencurigakan, dan menerapkan langkah-langkah mitigasi untuk melindungi pengguna dari tipu daya peretas. Next ke 3.5.8. Video denial of service attack. Sekarang kita beralih ke jenis ancaman, yaitu tujuan bukan mencuri data, melainkan merusak ketersediaan layanan. Melalui video pengantar di poin ini, Anda akan diperlihatkan visualisasi dramatis tentang bagaimana sebuah infrastruktur jaringan yang awalnya berjalan sangat lancar tiba-tiba menjadi lambat dan akhirnya tumbang total. Video ini akan mempermudah Anda memahami konsep dasar banjir data sebelum masuk ke pembahasan teknisnya. Coba lanjutin sampai kelar videonya. Nanti bisa kalian lihat sendiri di modul ini. Next ke 3.5.9. DDoS atau DDoS attack. Di poin yang sangat krusial ini kita akan membedah mekanisme kerja di balik serangan denial of service atau DDoS dan distribute denial of service DDoS.
kita akan mempelajari bagaimana penyerang memanfaatkan ribuan bahkan jutaan perangkat yang telah terinfeksi disebut sebagai botnet. Nah, untuk secara serentak membanjiri lalu lintas data atau traffic ke satu target server. Pembahasan ini juga akan mencakup jenis serangan berbasis volume, serangan protokol seperti SCN flood, hingga serangan pada lapisan aplikasi yang sangat sulit terdeteksi. Next, di check your di 3.5.10. Nah, ini rangkaian pembelajaran yang panjang ini akhirnya tiba di garis finishnya. Di terakhir nih, di poin terakhir ini dirancang khusus sebagai ruangan evaluasi dan refleksi bagi Anda melalui ringkasan kuis interaktif. Nah, pertanyaan studi kasus dan teka-teki keamanan. Anda dapat menguji sejauh mana konsep-konsep serangan jaringan ini telah melekat di kepala Anda. Bagaimana ini memastikan bahwa Anda tidak hanya sekedar membaca, tetapi benar-benar siap mengaplikasikan ilmu ini untuk memperkuat pertahanan jaringan di masa depan. Kita lanjut ke 3.6. IP vulnerabilities and threats. Nah, di 3.6.1 ini ada video yaitu Common IP and ICMP attack. Nah, kita akan membuka subbab baru ini dengan tayangan video pengantar yang interaktif di poin ini. Anda akan disajikan visualisasi nyata mengenai bagaimana kelemahan mendasar pada protokol Internet IP dan Internet Control Message Protocol atau ICMP dieksploitasi oleh penyerang. Video ini dirancang untuk memberikan pemahaman awal yang intuitif tentang bagaimana lalu lintas data yang tampak normal di jaringan sebenarnya bisa dimanipulasi untuk merusak sistem. Coba sampai kelar videonya, dilanjutin. Terus seperti inilah terakhir. Next, di 3.6.2 IPv4 dan IPv6 versi 6. Nah, setelah melihat gambar umumnya, kita akan menyelami komponen utama dari arsitektur jaringan, yaitu protokol IP versi 4 dan IP versi 6. Di bagian ini kita tidak hanya membahas perbedaan struktur header atau kapasitas alamat antara keduanya, melainkan berfokus pada sisi keamanan cyber. Kita akan membedah apa saja celah keamanan bawaan, inherent vulnerabilities yang ada pada IP versi 4 serta bagaimana transisi ke IP versi 6 membawa fitur keamanan baru, namun di sisi lain juga memunculkan tantangan dan ancaman baru yang wajib diawasi oleh seorang praktisi keamanan jaringan. Oke, next ke 3.6.3. ICMP attack. Nah, meskipun protokol ICMP sangat berguna untuk mendiagnosis masalah jaringan seperti saat kita melakukan perintah ping atau traceroute, atau protokol ini kerap menjadi senjata mematikan di tangan peretas. Nah, pada poin ini kita akan mengupas tuntas berbagai jenis serangan berbasis ICMP. Kita akan mempelajari bagaimana penyerang memanfaatkan pesan kesalahan atau query ICMP untuk melakukan pemindaian jaringan network reconnaissance, melancarkan serangan ping of death, hingga melakukan ICMP flood untuk menghabiskan sumber daya target. Next, di 3.6.4 video amplification, revolution, and solving attack. Nah, masuk ke taktik yang lebih kompleks. Video pada poin ini akan mengilustrasikan 3 konsep serangan yang sangat ditakuti dalam dunia jaringan, yaitu amplifikasi, refleksi, dan pemalsuan atau spoofing.
Melalui animasi dan skenario simulasi, Anda akan melihat bagaimana peretas bisa melipat gandakan kekuatan serangan mereka tanpa harus memiliki infrastruktur yang besar, serta bagaimana mereka menyembunyikan identitas asli di balik alamat palsu. Boleh sampai terakhir? Oke, next. Di 3.6.5, amplification dan reflection attack. Nih, melanjutkan visualisasi dari video sebelumnya, poin ini akan membedah teori dan mekanisme teknis dari amplification dan reflection attacks. Kita akan mempelajari bagaimana penyerang memanfaatkan server dunia luar yang tidak bersalah seperti DNS atau NTP terbuka untuk memantulkan lalu lintas data ke arah korban. Atau reflection, kita juga akan melihat bagaimana sebuah permintaan atau request kecil yang dikirim oleh penyerang dapat menghasilkan respons yang berkali-kali lipat lebih besar, amplification, sehingga mampu melumpuhkan korbannya seketika. Next, di 3.6.6, address spoofing attacks. Nah, fokus utama kita di poin ini adalah address spoofing atau pemalsuan alamat IP. Di sini kita akan membongkar bagaimana penyerang memalsukan kolom alamat IP asal atau source IP address di dalam paket data yang mereka kirimkan. Taktik ini digunakan untuk dua tujuan utama: menyembunyikan identitas asli penyerang agar tidak bisa dilacak, atau untuk mengelabui sistem keamanan agar mengira bahwa paket data tersebut datang dari perangkat terpercaya di dalam jaringan atau trusted host. Kita juga akan mempelajari dampak dari serangan ini terhadap mekanisme autentikasi jaringan. Coba ke bawah itu ke gambarnya. Nah, seperti ini. Lanjut di 3.6.7. Ini cek ya, understand IP, ini kayak kita ngecek. Ini pembahasan mengenai kerentanan dan ancaman pada protokol IP. Di poin terakhir, ini menyediakan ruang evaluasi mandiri bagi Anda melalui rangkaian kuis, pertanyaan analisis, dan studi kasus yang menantang, dan Anda dapat menguji sejauh mana penguasaan Anda terhadap materi yang telah dipelajari. Bagian ini akan memastikan Anda tidak hanya paham teorinya, tetapi juga siap mengidentifikasi ancaman-ancaman ini di dunia nyata. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Pada 3.7, sebentar. Kok di aduh. Wait. Itu hide some attack target IP.
Ini nggak mau di-translate lagi. Nah, oke. Pada TCP segmen header Nah, kerentanan pada TCP dan UDP ini, pada bagian ini kita akan mempelajari struktur header TCP atau Transmission Control pada protokol yang merupakan protokol yang berorientasi koneksi. Nah, sehingga sebelum data dikirim harus terlebih dahulu membangun koneksi antara pengirim dan penerima. Nah, header TCP ini terdiri dari beberapa files penting, yaitu source port dan destination port yang digunakan untuk mengidentifikasi aplikasi pengirim dan penerima. Kemudian terdapat sequence number dan acknowledgement number yang berfungsi untuk menjaga urutan data dan memastikan data diterima dengan benar. Nah, agak ke bawah sedikit. Nah, selain itu dapat control bits atau flags yang digunakan untuk mengatur proses komunikasi TCP. Beberapa flag penting yaitu SYN untuk memulai koneksi ACK, untuk memberikan konfirmasi penerimaan data, FIN untuk mengakhiri koneksi, dan RST untuk mereset koneksi yang bermasalah. Nah, karena TCP ini memiliki banyak mekanisme ya, kontrol protokol ini lebih andal dibandingkan UDP, tetapi juga memiliki beberapa celah keamanan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang. Oke, masuk ke 3.7.2. Nah, TCP service ini yang digunakan oleh berbagai layanan jaringan yang membutuhkan keandalan tinggi dalam pengiriman data. Contohnya adalah HTTP dan HTTPS untuk akses website, VTP untuk transfer file, SMTP untuk pengiriman email, serta SSH untuk akses jarak jauh yang aman. Keunggulan TCP ini adalah mampu memastikan seluruh paket data sampai ke tujuan. Iya, geser ke bawah. Nah, tanpa kehilangan dan dalam urutan yang benar, namun karena prosesnya melibatkan verifikasi dan pengelolaan koneksi, nah TCP ini membutuhkan sumber daya dan waktu lebih banyak dibandingkan UDP. Oke, masuk ke 3.7.3. Nah, serangan TCP ini karena TCP ini menggunakan mekanisme yang membentuk koneksi atau tripwire.
handshake, penyerang dapat memanfaatkan proses ini untuk melakukan berbagai jenis serangan. Nah, salah satu serangan yang paling umum adalah SYN flood attack. Ya, ke bawah lagi. Pada serangan ini, penyerangan pengiriman banyak permintaan koneksi SYN ke server tetapi tidak menyelesaikan proses handshake-nya. Akibatnya sumber daya server menjadi penuh dan pengguna yang sah tidak dapat terhubung. Selain itu, terdapat session hijacking, yaitu serangan yang mencoba mengambil alih sesi komunikasi yang sedang berlangsung dapat memanfaatkan nomor urut untuk session identifier yang berhasil diketahui oleh penyerangan. Serangan-serangan ini tersebut dapat mengganggu ketersediaan layanan dan menyebabkan penurunan performa jaringan. Masuk ke 3.74. Header dan operasi segmen UDP. Berontianisasi koneksi UDP tidak melakukan proses pembentukan koneksi sebelum pengirim data. Header UDP jauh lebih sederhana dan hanya terdiri dari source port, destination port, range, dan checksum. Karena strukturnya lebih sederhana ya, agak ke bawah lagi dikit. UDP memiliki kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan TCP. Namun UDP ini tidak menjamin data sampai ke tujuan, tidak melakukan pengecekan urutan data, dan tidak melakukan transmisi jika terjadi kehilangan paket. UDP ini banyak digunakan pada aplikasi yang membutuhkan kecepatan tinggi seperti streaming video, panggilan suara melalui internet, atau VIP dan layanan DNS. Masuk ke 3.7.5. Nah, serangan UDP ini walaupun lebih sederhana, UDP juga memiliki kerentanan keamanan. Salah satunya serangan yang sering terjadi adalah UDP flood attack. Dalam serangan ini, penyerang mengirimkan sejumlah besar paket UDP. Ke 3.7.5 ya. Ke target sehingga bandwidth dan sumber daya sistem menjadi habis. Selain itu terdapat application attack, yaitu teknik yang memanfaatkan server tertentu untuk memperbesar jumlah lintas yang dikirim ke korban. Contohnya adalah DNS amplification attack yang dapat menghasilkan lalu lintas jaringan berkali-kali lebih besar dibandingkan permintaan awal. Serangan UDP ini umumnya bertujuan untuk menyebabkan gangguan layanan atau denial of service. Masuk ke 3.7.6. Wait. Nah, pada bagian ini dilakukan evaluasi untuk mengukur pemahaman mengenai TCP dan UDP. Materi yang diuji mencakup struktur itu ya. Oke, masuk ke bagian 3.8. Nggak kelihatan. Nah, layanan IP ini internet protokol atau IP yang merupakan protokol utama. Ke bawah. Nah, kerentanan ARP. Nah, pada bagian ini kita mempelajari kerentanan pada CRP atau Address Resolution Protocol. ARP ini merupakan protokol yang digunakan untuk menerjemahkan alamat IP untuk menjadi alamat MAC pada jaringan lokal. Salah satu kelemahan ARP ini adalah tidak memiliki mekanisme autentikasi. Akibatnya perangkat akan menerima informasi ARP tanpa memverifikasi apakah informasi tersebut benar atau tidak. Kelemahan ini dapat dimanfaatkan oleh penyerang untuk mengirimkan
informasi ARP palsu ke perangkat lain di jaringan. Jika berhasil lalu lintas, data dapat dialihkan ke perangkat penyerang sehingga kemungkinan terjadinya penyadapan maupun manipulasi data. 38.2. Nah, RPCC ini keracunan pada cache adalah salah satu serangan yang memanfaatkan kelemahan ARP. Dalam serangan ini, penyerang mengirimkan pesan ARP palsu ke perangkat korban sehingga tabel ARP pada korban menyimpan informasi yang salah. Korban kemudian menganggap alamat MAC milik penyerang sebagai alamat MAC yang sah. Akibatnya data yang harus dikirimkan ke gateway atau perangkat lain justru melewati perangkat penyerang terlebih dahulu. Teknik ini sering digunakan untuk melakukan man-in-the-middle attack, yaitu menyadap komunikasi antara dua perangkat tanpa diketahui oleh korban. Oke, 38.3 ke bawah. Nah, dari video ini agak dipercepat ya. Menunjukkan bagaimana pengiriman paket ARP palsu untuk menavigasi tabel ARP korban. Oke, masuk ke 38.4. Nah, serangan DNS attack ini DNS atau domain name sistem berfungsi menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP sehingga pengguna tidak perlu menghafal alamat IP suatu website karena perannya yang penting. DNS sering menjadi target serangan cyber. Salah satu contohnya adalah DNS spoofing, yaitu ketika penyerang memberikan informasi DNS palsu sehingga korban diarahkan ke situs berbahaya. Selain itu, dapat DNS flood attack yang bertujuan membanjiri server DNS dengan permintaan dalam jumlah besar hingga layanan menjadi lambat atau tidak dapat digunakan. Serangan terdapat DNS ini dapat menggunakan akses pengguna ke berbagai layanan agak dikit internet dan berpotensi menyebabkan pencurian data. Kita masuk ke 38.5. Nah, DNS kalau bisa dibilang kanalisasi. DNS tunneling ini atau kanalisasi DNS merupakan teknik yang memanfaatkan protokol DNS sebagai jalur komunikasi tersembunyi. Dalam kondisi normal, DNS digunakan untuk menerjemahkan nama domain menjadi alamat IP. Namun, pada teknik DNS tunneling, data lain disisipkan ke dalam permintaan dan respon DNS. Teknik ini sering digunakan oleh pelaku serangan untuk mengirim data keluar dari jaringan tanpa terdeteksi oleh sistem keamanan. Oleh karena itu, administrator jaringan perlu memantau aktivitas DNS yang tidak biasa agar dapat mendeteksi potensi ancaman. Oke, kita masuk ke 38.6. Nah, DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol ini adalah layanan yang secara otomatis memberikan alamat IP kepada perangkat yang terhubung ke jaringan. Nah, dengan DHCP administrator ini tidak perlu mengatur alamat IP secara manual pada setiap perangkat. Selain alamat IP, DHCP juga dapat memberikan informasi lain seperti subnet mask, gateway, dan DNS server. Masuk ke 38.7. Nah, di sini walaupun DHCP memberikan kemudahan dalam pengelolaan jaringan layanan ini juga memiliki beberapa keterangan keamanan. Salah satu serangan yang umum adalah DHCP starvation attack. Pada serangan ini, penyerang mengirimkan banyak permintaan DHCP menggunakan alamat MAC palsu hingga seluruh alamat IP yang tersedia habis digunakan. Nah, akibatnya perangkat yang sah tidak dapat memperoleh alamat IP dan gagal terhubung ke jaringan. Nah, selain itu terdapat rogue DHCP server attack, yaitu ketika penyerang membuat server DHCP palsu yang memberikan konfigurasi jaringan yang salah kepada korban. Dengan cara ini, lalu lintas data korban dapat diarahkan ke perangkat penyerang untuk disadap atau dimanipulasi. Kita masuk ke 38.8.
Lab Jelajah Lalu Lintas DNS. Pada sesi laboratorium dilakukan pengamatan. Ini adalah tugas kita. Oke. Ini udah selesai ya? Oh, masih ada. Oke, dilanjutkan oleh teman saya. Satu. Jadi kita itu ngebahas mengenai kerahasiaan, integrasi dan availability ya. Dan di sini kita udah udah ngebahas mengenai macam-macam misalnya di situ gimana cara mengatasinya ya. Dan kita juga harus tahu nih gimana sih praktik terbaik yang dapat kita gunakan untuk melindungi jaringan kita gitu ya. Dan di 3.9.1 di sini membahas mengenai yang pertama itu ada confidentiality ya atau kerahasiaan yang mana dia itu hanya mengizinkan ya untuk individual atau individu gitu ya. Dan prosesnya itu bisa sangat sensitif gitu. Dan hal ini mungkin memerlukan penggunaan algoritma enkripsi seperti kriptografi, IS ya, dan enkripsi data. Terus ada integrity simbatan. Di atas itu masih ada. Ya. Nah, terus ada integritas ya, yaitu mengacu pada perlindungan data dari perubahan yang tidak sah. Hal ini memerlukan penggunaan algoritma hashing kriptografi seperti SHA supaya data misalnya password gitu ya itu bisa gitu ya biar langsung diketahui oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Terus ada yang terakhir yaitu ketersediaan atau availability ya atau ketersediaan yang berwenang harus memiliki akses tanpa gangguan ke sumber daya dan data penting. Hal ini memerlukan penerapan layanan gerbang dan tautan yang redundan. Ke bawah tan 392. Ya, di sini kita akan bahas the defense in depth approach ya atau pendekatan pertahanan berlapis. Nah, untuk memastikan komunikasi yang aman di seluruh jaringan publik dan private, kita itu harus mengamankan perangkat termasuk router, switch, server, dan juga host. Yang mana ini merupakan bagian besar organisasi menerapkan pendekatan keamanan berlapis atau defense in depth ya. Nah, ini juga dikenalkan sebagai pendekatan berlapis. Pendekatan ini membutuhkan kombinasi perangkat dan layanan jaringan yang bekerja sama. Dan seperti yang ada di gambar ini ya. Ya, di sini merupakan gambar internet dan kampus area network yang mana internet itu kan jaringan luar ya. Yang jaringan luar itu yang sangat berbahaya. Nah, makanya di sini kampus area itu membutuhkan VPN dan juga firewall agar data yang tidak data luar yang kita nggak tahu apa isinya gitu ya, maka akan difilter oleh firewall ini gitu. Ke bawah kan. Nah, di sini ada penjelasannya yaitu mengenai several security device ya. Nah, di sini itu keamanan ini diimplementasikan untuk melindungi pengguna di dalam kampus tersebut ya dan aset organisasi dari ancaman TCP dan atau IP. Nah, di situ ada yang di lapis pertama ya ada VPN ya, yaitu router digunakan untuk menyediakan layanan VPN yang aman dengan situs perusahaan dan dukungan akses penuh jarak jauh untuk pengguna jarak jauh menggunakan enkripsi yang aman. Nah, lalu di lapis kedua itu ada ASA Firewall ya. ASA Firewall ini perangkat khusus untuk menyediakan layanan firewall stateful ya. Ini memastikan bahwa lalu lintas internal itu dapat keluar dan kembali, tetapi lalu lintas eksternal tidak dapat melalui koneksi ke host internal. Nah, lalu ada yang IPS ya atau sistem penjagaan intuisi ya. Memantau lalu lintas masuk dan keluar untuk mencari malware,
atau malicious itu ya software itu. Nah, terus tanda serangan jaringan dan lain sebagainya. Nah, ini juga IPS ini itu mengenali ancaman sistem dapat segera menghentikannya ketika terdeteksi adanya malware gitu ya. Lalu ada ESA atau WSA. Nah, ini merupakan the email security appliance ya, atau perangkat keamanan email, yaitu untuk menyaring spam dan email mencurigakan. Perangkat keamanan web mencari situs malware internet yang dikenal dengan dan mencurigakan. Lalu ada server AAA ya, yang pernah kita coba konfigurasi pas semester 3. Nah, server ini berbasis data aman yang mencatat siapa saja yang boleh atau berwenang mengakses dan mengolah perangkat jaringan. Nah, perangkat jaringan autentikasikan pengguna administrasi menggunakan basis data ini. Nah, jadi semua jaringan itu ya, termasuk router, switch, udah menerapkan ya keamanan, yang berarti perangkat tersebut telah diamankan untuk mencegah pelaku ancaman mengakses dan untuk mengakses dan merusak perangkat. Nah, terus next ya, yang mass security the data as it travels ya, itu jadi kita itu harus mengamankan data saat data tersebut melewati gerbang berbagai tautan ya, supaya kita itu jadi lebih aman gitu. Lanjut ke 393. Nah, di 393 ini merupakan ngebahas mengenai firewall ya. Firewall adalah sebuah sistem, sabar. Firewall atasan dikit. Nah, jadi firewall itu adalah sebuah sistem atau sekelompok sistem yang memperlakukan kebijakan kontrol akses antar jaringan ya. Klik di video itu dia ngejelasin gitu ya, jelasin mengenai cara kerja si firewallnya. Cuman kita skip aja ke bagian bawahnya lagi penjelasannya. Nah, stop. Nah, di sini itu semua firewall memiliki beberapa sifat ya. Jadi firewall itu mempunyai sifat seperti tahan terhadap serangan jaringan, terus sebagai satu-satunya titik transit antar jaringan internal di sebuah perusahaan dan eksternal, karena semua lalu lintas itu mengalir melalui firewall. Nah, lalu ada juga firewalls encores the access control policy ya, atau firewall itu mempunyai kebijakan untuk mengontrol sebuah jaringan gitu ya. Dan juga ada beberapa manfaat ketika kita menggunakan sebuah firewall di dalam jaringan. Yang pertama sudah pasti mencegah host dan sumber daya dan aplikasi sensitif. Jadi ketika ada sebuah serangan ya, itu pasti udah ketahuan duluan melalui firewall gitu ya. Dan mereka juga itu membersihkan alur protokol yang mencegah eksploitasi kelemahan di dalam protokol kita gitu. Nah, selain itu ya, firewall ini memiliki keuntungan lain yang kayak misalnya ngeblokir data berbahaya dari server dan klien. Lalu mereka juga itu mengurangi kompleksitas manajemen keamanan dengan mengalihkan sebagian besar kontrol akses jaringan ke beberapa firewall di dalam jaringan kita gitu ya. Nah, firewall juga itu menjelaskan mengenai firewall juga itu punya ya batasan atau limitationnya. Di situ dijelaskan bahwa firewall itu memiliki keterbatasan mengenai salah dapat menimbulkan konsekuensi yang serius bagi jaringan, seperti menjadi titik kegagalan tunggal. Lalu juga data itu dari banyak aplikasi tidak dapat dilewatkan melalui firewall dengan aman. Nah, ada juga penggunaan mungkin secara proaktif mencari cara melewati firewall agar dapat menerima materi yang diblokir, yang membuat jaringan itu rentan terhadap potensi serangan. Dan performa jaringan itu menjadi lambat karena semua paket itu kan harus dicek terlebih dahulu oleh si firewall supaya jaringan itu aman gitu ya. Nah, lalu lintas tidak sah dapat dialihkan atau disembunyikan sehingga tampak seperti lalu lintas yang sah melewati firewall. Lanjut ke IPS 394. Nah, stop. Nah, jadi untuk
untuk melindungi diri dari serangan yang bergerak cepat dan terus berkembang, ya kita juga itu pasti membutuhkan sistem deteksi dini ya, dan mencegah wait. Nah, jadi kita itu untuk mencegah yang hemat biaya gitu ya, sistem seperti deteksi intuisi ya atau IDS, atau sistem pencegahan intrusi ya IPS, itu merupakan yang lebih scalable, dan di dalam arsitektur jaringan mengintegrasikan solusi ini ke titik masuk dan keluar jaringan. Teknologi IDS dan IPS ini memiliki beberapa karakteristik yang mirip-mirip gitu ya, seperti router konfigurasi dengan perangkat lunak Cisco EOS, perangkat yang dirancang khusus untuk menyediakan layanan IDS atau IPS khusus, lalu modul jaringan yang terpasang pada perangkat keamanan adaptif ASA, switch atau router. Geser ke bawah, IPS operation. Bawah lagi. Nah, stop ya. Gambar tersebut menunjukkan bagaimana sih IPS itu menangani lalu lintas yang ditolak gitu ya. Jadi seperti di satu ya, di sini ada black hat ya, pelaku itu mengirimkan paket yang ditujukan ke laptop si target nih. Nah, IPS itu ya di bagian switch nih, dia itu mencegah lalu lintas dan mengevaluasi terhadap ancaman yang dikenal dan kebijakan yang telah dikonfigurasi. Nah, jadi kita udah konfigurasi, lalu dia itu langsung di blok di situ ya. Nah, lalu apa namanya di langkah ketiga ya, IPS itu mengamankan pesan log ke konsol manajemen supaya tahu, oh ada nih si A mau si black hat mau masuk ke target gitu ya, dan akan dibaca tuh trafficnya dari IP mana gitu ya, dan seterusnya. Lalu kan udah tahu ini paket berbahaya gitu ya, makanya oleh si IPS itu akan di drop paketnya atau dibuang gitu. Nah, geser ke bawah, bawah lagi. Nah, teknologi IDS atau IPS itu mendeteksi pola dalam lalu lintas jaringan menggunakan tanda tangan, tanda ya. Tanda adalah perangkat aturan yang digunakan IDS atau IPS untuk mendeteksi aktivitas berbahaya, dan selain itu digunakan untuk mendeteksi pelanggaran keamanan yang serius ya, dan mengumpulkan informasi. Lanjut ke 3.95 bawah. Nah, perangkat keamanan, di sini kita bakal ngebahas mengenai perangkat keamanan konten ya, atau content security application. Di sini itu misalnya di sini ada perangkat keamanan email dari Cisco ya, atau ESA. Nah, Cisco Email Security Application atau ESA ini merupakan sebuah perangkat khusus yang dirancang untuk memantau simple mail transfer protokol SMTP ya. Nah, Cisco ESA ini terus diperbarui oleh secara real time ya dari si Cisco. Nah, supaya apa? Yang mendeteksi dan menghubungkan ancaman dan solusi dengan menggunakan sistem pemantauan basis data di seluruh dunia. Data intelijen ancaman ini diambil oleh Cisco ESA setiap 3 hingga 5 menit. Gitu. Nah, di situ ada gambar ya mengenai ancaman mengirimkan email phishing gitu ya. Nah, seperti nomor 1 tuh, pelaku ancaman mengirimkan serangan phishing ke host penting di jaringan. Lalu firewall itu meneruskan semua email ke ESA atau yang tadi disebut ya, emailnya punya Cisco gitu ya. ESA menganalisis email, mencatat dan membuangnya gitu. Nah, bawa lagi. Nah, di situ ada Cisco perangkat keamanan web dari Cisco atau WSA ya. Cisco Web Security Application adalah sebuah teknologi mitigasi untuk untuk ancaman berbasis web dan membantu organisasi mengatasi tantangan, mengamankan dan mengendalikan lalu lintas web gitu. Lanjut ke bawah. Nah, di situ ada gambar ya. Misal orang itu mau
coba kehubung ke situs web ya, dia masukin alamat webnya gitu, example.com, .bat, dan Firewall itu meneruskan permintaan situs web ke WSH. Namun WSH itu mengevaluasi URL dan menentukan bahwa itu adalah situs yang masuk blacklist ya, maka paket itu nggak akan pernah masuk gitu. Nah, coba bawah lagi, bawah lagi. Oke, nah di sini kita bisa nantinya ya, network security best practice kita bisa latihan di sini. Namun kita bakal lanjut ke modul selanjutnya gitu ya, di 3.10. Nah di sini ada kriptografi. Sebentar. Nah kriptografi ya. Nah di sini ada video mengenai kriptografi sebagai topik kita pada kali ini gitu ya. Sebentar. Nah bawah aja, langsung aja ke 3.10.2. Nah di sini itu mengenai mengamankan komunikasi gitu ya. Tentunya ya, sebuah organisasi itu harus menyediakan atau mengamankan data saat data tersebut berpindah melalui tautan. Nah, jadi kita itu harus mengamankan sebuah data kita gitu ya. Dan di sini itu adalah 4 elemen komunikasi yang aman untuk mengamankan data. Mengenai integrasi data, yaitu menjamin bahwa data itu tidak diubah ya, seperti dijelaskan pada modul sebelumnya. Lalu ada authentication origin ya, atau autentikasi asal gitu ya. Nah, menjamin bahwa pesan tersebut bukan pemalsuan dan benar-benar berasal dari pihak yang dilibatkan atau disebutkan gitu. Nah, terus ada data confidentiality ya, atau kerahasiaan data, yang mana ini menjamin bahwa data itu hanya pengguna yang berwenang yang dapat membaca pesan tersebut. Lalu ada data no repudiation ya, yaitu menjamin bahwa pengirim tidak dapat menyangkal atau membantah keabsahan pesan yang dikirim gitu. Lanjut ke 3.10.3 ya, mengenai data integrity ya, atau data integrasi. Nah, as function are used to ensure fungsi hash ya, di sini memastikan bahwa untuk memastikan integrasi pesan yang menjamin bahwa data itu tidak berubah secara tidak sengaja gitu ya. Nah di situ kan ada gambar tuh ya, yang menjelaskan mengenai pengiriman transfer uang sebesar $100 kepada si Alex. Nah kalau misalnya kita nggak di hash, itu pasti bisa disalah transferin gitu nantinya gitu. Nah algoritma hash ini kerja melalui perangkat pengirim memasukkan pesan ke dalam algoritma hashing dan menghitung hash dengan panjang tiap tetap, yaitu ya. Nah hash ini kemudian dilampirkan ke pesan dan dikirim ke penerima, baik pesan maupun hash tersebut dalam bentuk teks biasa. Lalu perangkat penerima menghapus hash dari pesan dan memasuki pesan ke dalam algoritma hashing yang sama. Jika hash yang dihitung sama dengan hash yang terlampir pada pesan tersebut tidak diubah selama pengirim. Jika hash tidak sama seperti yang ditujukan pada gambar, maka integrasi pesan tidak dapat lagi dipercaya. Langsung ke 3.10.4 mengenai fungsi hashnya ya. Nah ini merupakan sejarah sedikit ya mengenai fungsi hash. Namun kita langsung aja ke algoritma hashing hash. Bawah lagi bawah. Nah itulah SHA hashing algorithm. Nah jadi ini kan hash itu SH ini itu dibangun ya oleh Badan Keamanan Nasional NASA atau NSA. Dan algoritma ini mirip dengan function hash yang MD5 yang sebelumnya, namun memiliki kelemahan yang diketahui dan merubah algoritma lama. Lanjut ke bawah.
Nah, jadi ada SHA kedua ya dikembangkan oleh NSA yang mencakup SHA 224 bit, 256 bit, 384 bit, 512 bit dan seterusnya ya. Maka algoritma ini sebaiknya digunakan jika memungkinkan. Nah, ada alternatif lain yaitu SHA-3 yaitu algoritma hashing terbaru dan diperkenalkan oleh NIST sebagai alternatif dan penggunaan potensial untuk algoritma hashing gitu ya. Nah, meskipun hashing ini dapat digunakan untuk mendeteksi perubahan yang tidak disengaja, hashing juga itu dapat digunakan untuk melindungi dari perubahan yang tidak disengaja, yang dilakukan oleh pelaku ancaman. Nah, tidak ada informasi pengenalan untuk dari pengirim dalam prosedur hashing. Ini berarti bahwa siapapun dapat menghitung hash untuk data apapun. Nah, misalnya ya, jika pesan itu melalui jaringan, penyerang potensial dapat mencegah pesan, mengubahnya, menghitung ulang hash, dan menambahkan ke pesan. Perangkat penerima hanya akan memvalidasi terhadap hash apapun yang ditambahkan. Jadinya hashing itu rentan terhadap serangan man in the middle dan tidak memberikan keamanan pada data yang ditransmisikan. Nah, sebagai catatan ya di situ algoritma hashing hanya melindungi dari perubahan yang tidak disengaja dan tidak melindungi data dari perubahan yang sengaja dilakukan oleh pelaku ancaman. Langsung ke 3.10.5. Ya, ini mengenai autentikasi ya. Nah, jadi pertama itu ada hashing algorithm ya. Ini AMAC itu menggunakan algoritma kriptografi yang fungsinya itu yang menggabungkan fungsi hash kriptografi dengan private key ya. Dan di sini hanya pengirim dan penerima yang mengetahui kunci tersebut gitu. Jika dua pihak berbagi kunci rahasia dan menggunakan fungsi HMAC untuk autentikasi, ini berarti mereka bisa terhubung gitu ya. Lalu creating the HIC value. Klik yang creating. Nah, ini itu menampilkan ya gimana cara mereka itu bertukar gitu ya atau membuat sebuah itu tadi. Lalu langsung aja ke 3.10.6 mengenai data confident ini. Nah, ya jadi di situ kan ada terdapat dua kelas enkripsi yang digunakan untuk menjamin kerahasiaan data. Nah, kuncinya yaitu algoritma enkripsi itu simetris seperti data encryption standar DES dan 3DES dan advanced encryption standar AES yang didasari pada premis bahwa setiap pihak yang berkomunikasi itu mengetahui key yang telah dibagikan sebelumnya. Nah, sebagai catatan, DES ini adalah algoritma lama dan sebaiknya tidak digunakan ya. Sebaiknya itu dihindari jika memungkinkan untuk 3DS nih pokoknya gitu. Nah, gambar tersebut itu menunjukkan perbedaan antara enkripsi simetris dan asimetris, yaitu menggunakan kunci yang sama untuk mengenkripsi dan mendeskripsikan data panjang kunci pendek itu antara 40 sampai 256 bit gitu ya untuk lebih cepat, dan yang panjang itu 512 bit sampai 4096 bit. Secara komputasi ini pasti bakal jauh lebih lambat daripada yang sebelumnya. Dan umumnya digunakan untuk transaksi data cepat seperti HTTPS saat mengakses data perbankan yang seperti contoh tadi ya. Terus 3.10.7 systematic encryption. Algoritma simetris ini menggunakan kunci bersama yang sama untuk mengenkripsi dan juga mendeskripsikan data ya. Nah, untuk membantu menggambarkan cara kerja itu ada timbangan contoh di mana Alice dan Bob yaitu di bagian gambar kayaknya deh. Nah, disitulah ya.
Nah, pada gambar Alice dan Bob itu memiliki kunci yang identik untuk sebuah gembok. Gitu. Nah, Alice menuliskan pesan rahasia dan memasukkan ke dalam sebuah kotak kecil yang dikunci menggunakan gembok dengan kuncinya dan mengirimkan kotak itu ke Bob. Setelah pesan itu diterima, Bob menerima kotak itu dan digunakan kunci untuk membuka gembok dan mengambil pesan tersebut. Bob dapat menggunakan kotak dan gembok yang sama untuk mengirim balasan rahasia kepada Alice. Gitu. Nah, algoritma enkripsi ini terbagi menjadi dua kategori, yaitu chipper block dan chipper aliran ya. Yang mana blok biasanya berukuran 64 bit atau 128. Pending ditambahkan jika panjang data plain text bukan kelipatan 8 untuk membuka blok yang lengkap, contoh seperti chipper block melalui DLS dan AES. Chipper aliran mengenkripsi data 1 bit atau byte pada satu waktu dan string yang berkelanjutan. Nah, di situ lanjut aja ke bagian bawah. Tabel. Nah, di sini ada systematic encryption algorithm yang mana di situ description ya atau keterangan. Pada DS itu algoritma enkripsi lama. Algoritma ini menggunakan panjang kunci yang pendek sehingga tidak aman. Lalu ada 3DES atau triple DES. Ini mengulangi proses algoritma DES sebanyak 3 kali. Sebaiknya dihindari jika memungkinkan karena ini bakal dihentikan pada udah dijadwalin berhenti pada 2023 yang lalu. Lalu ada standar enkripsi ini AES yang merupakan algoritma yang lebih aman dan efisien daripada 3DS. Nah, ini direkomendasikan nih algoritma ini karena menawarkan 9 kombinasi panjang kunci dan blok dengan menggunakan panjang kunci variabel antara 128, 192, 256 bit ya untuk mengenkripsi blok data yang panjangnya 128 dan seterusnya gitu ya. Nah, terus ada algoritma enkripsi yang dioptimalkan perangkat lunak atau SEL. SEL itu merupakan algoritma enkripsi sistematis alternatif yang lebih cepat dibandingkan DS, 3DS, dan AES yang menggunakan 160 bit dan memiliki dampak yang lebih rendah pada CPU dibandingkan algoritma berbasis perangkat lunak lainnya. Lalu ada algoritma RC ya, Rhino Reverse Chippers. Nah, ini dikembangkan oleh Ron Rivers. Beberapa variasi telah dikembangkan, namun yang banyak digunakan itu ada RC4 gitu ya, yang adalah sandi yang digunakan untuk mengamankan lalu lintas web. Yang telah ditemukan bahwa sandi ini memiliki banyak kerentanan yang membuatnya tidak aman. RC4 sebaiknya tidak digunakan. Lalu masuk ke asymmetric encryption. Algoritma encryption ini itu menggunakan kunci public dan private. Keduanya memiliki atau mampu ya melakukan proses enkripsi, tapi kunci pasangannya yang saling melengkapi diperlukan untuk deskripsi. Dan proses ini dapat dibalik. Data yang dienkripsi dengan kunci public memerlukan kunci private untuk deskripsi. Di enkripsi, algoritma asimetris mencapai kerahasiaan autentikasi dan integrasi dan menggunakan proses integritas dengan menggunakan proses ini. Nah, di situ ada contoh dari enkripsi asimetris. Nah, di situ kan ada IKE, ada ini adalah komponen fundamental dari VPN IPsec ya. Lalu ada Security Socket Layers SSL, ini sekarang diimplementasikan sebagai standar IETF atau Transport Layer Security TLS. Lalu ada Shell atau SSH, protokol ini menyediakan koneksi jarak jauh ke perangkat ya. Lalu ada PGP, program komputer ini menyediakan privasi dan autentikasi kriptografi yang sering digunakan untuk meningkatkan keamanan komunikasi email.
Lalu kita masuk ke tabel komunikasi example of asymmetries. Nah, di situ ada div help atau DH ya. Nah, di DH ini panjangnya itu antara 512 sampai 4096 gitu. Nah, terus dia itu merupakan pihak untuk menyepakati kunci yang digunakan yang dapat mereka gunakan untuk mengenkripsi pesan yang ingin mereka kirim satu sama lain. Lalu ada DSS dan DSA, itu panjangnya antara 512 bit sampai 1024 bit ya. Nah, ini DSS itu menetapkan DSA sebagai algoritma untuk tanda tangan digitalnya gitulah. Dan ini merupakan algoritma kunci publik ya, yang didasarkan pada skema tanda tangan gitu. Nah, terus ada RSA, ini panjangnya antara 512 sampai 2048. Ini merupakan singkatan dari kriptografi kunci publik yang didasarkan pada kesulitan terkini dalam memfaktorkan bilangan yang sangat besar. Lalu ada EIGAMAL 512 sampai 1024 bit ya, ini algoritma enkripsi kunci asimetris untuk kriptografi kunci publik yang didasarkan pada kesepakatan kunci di Friend-Hellman. Ya, kerugian dari sistem EIGAMAL itulah ya, adalah pesan terenkripsi menjadi sangat besar, sekitar 2 kali ukuran pesan asli gitu. Lalu ada elliptic curve teknik ya. Ini panjangnya hanya 224 bit. Kriptografi kurva ini dapat digunakan untuk mengadaptasi banyak algoritma kriptografi seperti tadi ya, DH atau EIGAMAL. Keuntungan utama kriptografi ini itu adalah kunci yang digunakan bisa jauh lebih kecil. Lalu masuk ke 309. Ya, di situ contoh ya, situasi di mana DH digunakan melalui pertukaran data dilakukan menggunakan VPN IP SEC. Habis itu digunakan saat pertukaran data menggunakan VPN SSL atau TLS. Lalu data itu dipertukarkan melalui SSH melakukan SSH gitu ya. Nah, sebagai contoh di gambar itu, warna-warna pada gambar itu digunakan sebagai pengganti angka panjang yang kompleks untuk menyederhanakan kesepakatan kunci DH. Kunci DH dimulai dengan Alice dan Bob menyepakati warna umum yang tidak perlu dirahasiakan. Warna yang disepakati dalam contoh kita adalah kuning. Coba ke gambar. Dan selanjutnya Alice dan Bob itu masing-masing akan memilih warna rahasia mereka gitu ya. Alice pilih merah, Bob itu milih biru. Nah, warna rahasia ini tidak akan pernah dibagikan kepada siapapun. Lalu Alice dan Bob sekarang mencampur warna umum yang mereka miliki kuning dengan warna rahasia masing-masing untuk menghasilkan warna publik. Oleh karena itu, Alice akan mencampurkan kuning dengan warna merah untuk menghasilkan warna public orange ya. Dan Bob akan mencampurkan warna kuning biru untuk menghasilkan warna hijau. Nah, keamanan DH ini didasarkan pada fakta bahwa ia menggunakan angka yang sangat besar dalam perhitungan, yang misal DH 1024 bit kira-kira sama dengan 309 desimal, 30 digit, ya kan, bahwa 1 miliar adalah 10 pangkat 10 ya. Kemudian kompleksitas itu bekerja dengan bukan hanya satu tetapi beberapa angka desimal 309 digit gitu. Dan sayangnya sistem kunci asimetris ini sangat lambat untuk enkripsi massal atau apapun. Inilah sebabnya mengapa lalu lintas deskripsi menggunakan algoritma simetris seperti 3DES atau AES dan algoritma DH digunakan untuk membuat kunci yang akan dianggap digunakan oleh algoritma enkripsi. Nah, karena 3.11 ini merupakan modul praktis dan kuis, jadi saya akhiri saja ya, karena ini udah materi terakhir. Terima kasih atas waktunya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.